Oke, selanjutnya di sini yang kedua itu ada komunikasi bisnis. Pengertiannya yaitu komunikasi tertulis bisnis adalah proses penyampaian pesan, informasi atau kebijakan perusahaan menggunakan kata-kata tertulis seperti email, memo, laporan, atau proposal yang bertujuan untuk mendokumentasikan informasi secara resmi, jelas, dan akurat. Komunikasi tertulis adalah keterampilan yang diperlukan saat memiliki tujuan untuk menyampaikan maksud secara tertulis. Yang pertama itu ada menyampaikan informasi disebut informing. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur, yang kedua adalah laporan bisnis, yang ketiga ada pemasaran, terus yang kedua itu ada melakukan persuasi, yaitu disebut persuading. Untuk persuasi, yang pertama ada pemasaran dan penjualan, yang kedua ada negosiasi. Terus yang ketiga itu ada melakukan kolaborasi, itu kolaboratif. Yang pertama ada kerja sama tim, yang kedua itu ada membangun hubungan. Terus di sini selanjutnya adalah manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Karyawan bekerja lebih fokus, minim kesalahan, dan kolaborasi tim menjadi lebih harmonis. Yang kedua yaitu membangun hubungan pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan yang mempermudah pemasaran dan loyalitas. Terus yang ketiga itu ada optimalisasi penjaminan, itu fungsinya mempermudah kolaborasi dengan pihak eksternal seperti supplier atau vendor untuk menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Terus yang keempat itu adalah mendorong inovasi, yaitu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman dan menyampaikan ide-ide baru. Terus yang kelima itu ada peningkatan kepemimpinan dan manajer, yaitu membantu manajer dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan operasional dengan lebih lancar. Terus yang terakhir itu ada pencapaian target bisnis, yaitu fungsinya untuk membangun pencapaian omset dan tujuan, yaitu perusahaan melalui strategi komunikasi yang secara terukur. Selanjutnya ada karakteristik utama komunikasi bisnis. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan, yaitu komunikasi bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik seperti meningkatkan penjualan, terus memotivasi karyawan, atau menginformasikan kebijakan. Terus yang kedua ada berorientasi pada audiens. Pesan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, pemahaman, dan karakteristik penerima pesan. Terus yang ketiga itu ada formal dan terstruktur. Seringkali bersifat normal, mengikuti hierarki organisasi dan menggunakan prosedur resmi seperti rapat, laporan, dan surat resmi. Terus yang keempat itu ada jelas dan sederhana. Pesan harus mudah dipahami, tidak ambigu, dan langsung pada inti persoalan untuk menghindari kesalahpahaman. Terus yang kelima itu ada dinamis dan berkelanjutan. Komunikasi bisnis berubah mengikuti situasi lingkungan dan perkembangan teknologi. Terus yang keenam ada umpan balik atau feedback, yaitu melibatkan komunikasi dua arah untuk memastikan pesan diterima dan dipahami dengan baik. Terus yang ketujuh tetap mempertimbangkan batasan, memperhatikan efisiensi waktu, biaya, dan ada tone agar persuasif dan profesional. Terus yang ke-8 itu ada adanya komunikasi eksternal dan internal, yaitu meliputi alur informasi ke atas bawah, lateral, internal, serta komunikasi pihak luar seperti klien dan masuk. Terus selanjutnya sini ada prinsip komunikasi bisnis. Yang pertama ada email, yaitu terutama komunikasi cepat dan formal, informal, baik internal maupun eksternal. Terus yang kedua ada memo, yaitu pesan singkat untuk departemen atau karyawan. Terus yang ketiga itu ada surat bisnis atau surat resmi, digunakan untuk komunikasi eksternal formal dengan klien, mitra, vendor seperti surat penawaran dan surat perjanjian. Terus yang keempat itu adalah laporan bisnis, yaitu dokumen terstruktur untuk menyampaikan informasi, hasil analisa, dan kinerja. Terus yang kelima itu ada proposal. Dokumen itu seperti dokumen untuk mengajukan ide, proyek, dan prosedur kerja yang sering digunakan dalam operasional. Terus yang terakhir itu ada dokumen teknikal, yaitu panduan atau prosedur kerja digunakan dalam operasional. Terus selanjutnya di sini ada pertama komunikasi bisnis. Yang pertama ada pengambilan keputusan, itu menyediakan data akurat dan tepat waktu bagi manajer untuk mengambil keputusan strategis. Terus yang kedua itu ada kolaborasi tim, yaitu memfasilitasi kerja untuk antar departemen untuk meningkatkan efisiensi. Terus yang ketiga itu ada peningkatan produktivitas, yaitu mengurangi kesalahan internal, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan motivasi karyawan. Terus selanjutnya di sini ada fungsi utama. Yang pertama itu ada komunikasi, yang ada memberikan informasi, yaitu menyampaikan informasi terkait operasional, prosedur, dan kebijakan perusahaan kepada karyawan maupun pihak eksternal. Selanjutnya di sini ada melakukan persuasi, yaitu memfasilitasi kerja sama antar departemen untuk meningkatkan efisiensi. Terus terakhir ada peningkatan produktivitas, yaitu membangun kerjasama tim yang efektif antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada proses komunikasi bisnis tertulis. Yang pertama itu ada persiapan dan perencanaan, menulis planning. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan, yang kedua ada analisis penerima, yang ketiga itu ada pengumpulan data.
Terus yang kedua itu ada penulisan writing, yaitu yang pertama ada pengorganisasian atau ide, yang kedua ada penyusunan draft, yang ketiga itu ada revisi atau revising completing. Terus yang ketiga itu yang terakhir ada revising atau revising completing. Yang pertama ada penyutingan, yang kedua ada editing, yang kedua ada koreksi proofreading, terus yang ketiga ada produksi dan pengiriman. Terus selanjutnya sini ada faktor-faktor komunikasi bisnis. Yang pertama ada kejelasan dan keterlibatan pesan. Pesan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak bertele-tele, serta terstruktur dengan baik. Terus yang kedua adalah kemampuan berbahasa dan ejaan, yaitu penggunaan tata bahasa ejaan dan tata bahasa yang benar penting untuk menghindari misinterpretasi. Terus yang ketiga ada kesesuaian teknologi dan media, yaitu pemilihan media harus sesuai dengan tingkah kepentingan informasi dan penerima. Yang keempat itu ada persepsi dan latar belakang penerima, yaitu memahami siapa yang membaca audiens, yaitu mempengaruhi nada dan gaya tulisan baik secara budaya maupun profesional. Terus yang kelima itu ada konteks organisasi dan budaya perusahaan, norma sosial dan hierarki jabatan mempengaruhi formalitas dalam penulisan. Terus yang terakhir ada akurasi informasi, yaitu perusahaan harus berbasis fakta, data dan tidak ambigu untuk membangun kepercayaan. Terus yang terakhir itu ada studi kasus, yaitu ketidak efektifan komunikasi tertulis dalam penyampaian instruksi kerja. Dan suatu perusahaan, seorang supervisor mengirim email ke tim dengan pesan, tolong segera selesaikan laporan proyek minggu ini. Namun pesan tersebut tidak jelas karena tidak mencantumkan deadline pasti maupun instruksi rinci. Akibatnya anggota tim memiliki pemahaman berbeda sehingga terjadi keterlambatan dan hasil kerja tidak seragam. Dalam proses komunikasi bis ini, kurangnya kejelasan dan tidak adanya feedback yang menyebabkan pesan disalahartikan. Oleh karena itu, komunikasi tertulis harus disampaikan secara jelas, lengkap, dan spesifik agar tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan di sini adalah komunikasi bisnis tertulis merupakan sarana penyampaian informasi dalam dunia kerja yang menggunakan media tulisan seperti email, surat laporan, dan proposal. Bentuk komunikasi ini penting karena bersifat resmi, terdokumentasi, dan dapat dijadikan bukti. Agar efektif, komunikasi tertulis harus jelas, singkat, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang profesional. Selain itu, isi pesan harus mudah dipahami oleh penerima agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya menambahkan kesimpulan sedikit, yaitu komunikasi bisnis tertulis merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling formal dan terdokumentasi dalam dunia profesional. Bentuk komunikasi ini mencakup di berbagai media seperti surat, email, laporan, memo, dan proposal yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan dapat ditindaklanjuti. Keunggulan utama komunikasi tertulis adalah kemampuannya untuk menjadi bukti atau referensi yang sah, meminimalkan kesalahpahaman, serta menjaga konsistensi pesan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada penggunaan bahasa yang tepat, struktur yang sistematis, dan penyampaian informasi yang relevan dengan penerima. Kesalahan dalam berkomunikasi tertulis seperti penggunaan bahasa yang ambigu, kurangnya detail, atau penyampaian yang tidak teratur dapat menimbulkan kebingungan, menurunkan produktivitas, bahkan merusak hubungan bisnis. Oleh karena itu, kemampuan menyusun komunikasi tertulis yang efektif menjadi kunci dalam membangun profesionalisme, meningkatkan efisiensi operasional, dan pendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oke, itu saja. Sekian presentasi dari yang nomor 2 tadi yang berjudul komunikasi bisnis tertulis. Mohon maaf jika saya ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.